naik secara luar biasa. Ya, dari 7 orang itu meningkat jadi 4.845 orang, coba bayangkan. Di wilayah-wilayah tertentu itu ada faktor lingkungan. Oke. Ya kan, kalau adat kita dulu kalau sudah maghrib, menjelang maghrib itu istilah sandikala itu sangat dianu sama orang tua kita, harus kita pulang. Nah kalau remaja-remaja sekarang terkadang sampai malam sekali, itu sebabnya terkadang kecelakaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan global. Bahagia sekali, saya Faris hadir untuk Anda. Saya nggak sendiri, saya bersama dengan seorang narasumber yang spesial, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Azharuddin MSy. Beliau adalah Kepala Bidang Bimas Islam Kemenak Provinsi NTB. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya. Jadi sebelum di Kabid di Kemenak, beliau cukup lama di Kemenak Kabupaten Lotim ya. Sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Kakanwil Kemenak Lotim. Bukan Kakanwil, Kepala Kantor. Kepala Kantor ya, benar. Kepala Kantor. Sebelum akhirnya tahun 2020 kemarin kembali ke Mataram ya. Mataram. Berarti bolak-balik Mataram. Alhamdulillah sementara bolak-balik lah. Ini pejuang jalan Mataram Lotim nih. Berarti berapa jam ya kalau pagi biasanya kita tempuh 1 jam. 1 jaman ya. Kalau baliknya lebih dari 1,5 jam. Karena makin rame ya. Makin rame. Ya. Makin rame jalanan ya. Jalannya. Tiap tahun memang saya lihat agak rame ya jalur yang satu ini ke Lotim. Mungkin 5-10 tahun lagi, wah, tidak bisa kita bayangkan. Lebih dari 1 jam kayaknya ya, apalagi ada nyongkolan biasanya. Masih enggak tuh sore-sore? Kalau sekarang setelah pandemi tidak ada. Oh, enggak ada ya. Dulu kan Sabtu Minggu sore itu biasanya ramai gitu di sepanjang jalan gitu ya. Kadang itu yang mengganggu perjalanan. Baik, kawan global, sekarang kita akan ngobrol sama beliau ini terkait dengan tema jangan menarik kode. Ada beberapa pertanyaan saya ajukan ke beliau ini terkait dengan regulasi nih Pak Kepala. Dulu kan di Undang-Undang 1 tahun 74 ya tentang perkawinan, batas minimal usia nikah bagi laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun. Nah sekarang di Undang-Undang 16 2019 batas usia minimal laki perempuan itu 19 tahun. 19 tahun sama. Ya, bisa dijelaskan sedikit soal regulasi ini Pak Kepala? Ini kemarin dampaknya regulasi baru terkait dengan usia ini ada diatur dalam pasal 7 ya. Undang-Undang 16 tahun 2019. Sangat signifikan. Kalau kita lihat angka ya pada tahun 2019 itu secara keseluruhan angka pernikahan di Nusa Tenggara Barat itu sekitar 40.870-an. 40.000-an ya? Iya, 40.000 dalam 1 tahun. Kemudian tahun 2020 setelah terjadi perubahan umur di dalam undang-undang itu agak turun secara signifikan. Itu sekitar 31.204 pasang pengantin yang menikah. Kemudian kalau kita lihat data pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini atau tidak menarik kode atau menarik kode lah, menarik kode. Kalau tahun 2018 belum berlaku Undang-Undang 16 2019 itu tentang perubahan umur itu sekitar 7 orang dalam 1 tahun se-NTB 7 orang. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang 16 2019 tentang perubahan umur itu naik secara luar biasa. Dari 7 orang itu meningkat jadi 4.845 orang, coba bayangkan. 4.000-an ya? Ya, 4.845 orang. Nah, itu artinya yang sudah mendaftar tahun 2019 itu kita eksekusi sekalipun itu tanpa sidang isbat di peradilan karena memang sedang masih adaptasi undang-undang itu ya. Nah, akhirnya dieksekusi. Nah, pada tahun 2020 itu sudah kita niscayakan usia dalam undang-undang perubahan undang-undang 16 tahun 2019 itu harus kita eksekusi secara real. Nah, sehingga itu sekitar 607 orang pasang pengantin yang menikah di usia
di bawah 19 tahun itu. Di tahun 2020 datanya. Di tahun 2020. Tetapi yang 607 orang itu resmi dispensasi dari peradilan agama. Gitu. Oke. Ya. Itu jadinya solusi bagi calon pengantin yang belum berusia 19 tahun tetapi ingin tetap menikah, berarti ada solusinya. Ya? Dia harus ke pengadilan agama minta dispensasi. Ya, entah itu walikah mengajukan permohonan atau kedua pasangan pengantin yang mengajukan permohonan ke peradilan, baru insya Allah peradilan dengan pertimbangan mungkin ya dikabulkan, kalau dikabulkan. Tetapi kalau memang ada yang juga yang tidak dikabulkan mungkin di pengadilan itu. Ya. Apakah ada nantinya perubahan di sosial kultur masyarakat kita terkait dengan perubahan regulasi ini gitu dari amatan Pak Kepala sendiri? Ya, harapan kita demikian, karena memang supaya tidak terjadi lagi lah pernikahan usia dini ini, karena dampak negatifnya yang luar biasa baik kepada pasangan pengantin tersebut maupun dampak sosialnya yang sangat besar negatifnya. Gitu. Setelah undang-undang ini lahir, apakah ada sosialisasi mungkin Kemenak gitu ke sekolah-sekolah atau ke pihak manapun gitu selama ini gitu, gimana? Tetap kita sosialisasi terhadap eksekusi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini. Artinya hasil kita kan nyata pada tahun 2020 itu. Nyata hasil kita. Itulah angka-angka yang disebut tadi itu ya. Nyata. Ya, kita sosialisasi pertama dengan dai-daiyah kita, tetap kita silaturahmi sama mereka. Besok aja tanggal 15 Maret ini kita undang mereka sebanyak 40 orang dai-daiyah dari seluruh kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Barat untuk kita silaturahmi. Terutama kita titip pesan moral terhadap program-program Kementerian Agama yang kira-kira berdampak negatif kepada masyarakat. Contoh kecil ini, jangan dendek merari kode inilah. Itu terutama nanti pesan-pesan moral yang kita sampaikan kepada dai-daiyah supaya menyampaikan mereka di seluruh lapisan masyarakat. Gitu. Di khutbah Jumat juga ada intervensi? Semua. Apalagi kan kita sekarang kita membuat semacam jurnal khutbah Jumat. Artinya yang cocok dengan situasi ya. Cocok dengan situasi. Termasuk pesannya itu. Pesannya termasuk ini. Jangan merari kode gitu ya. Dendek merari kode gitu. Ya. Nah, Pak Kepala, ini faktor merari kode ini di daerah kita apakah kasuistis atau faktor apa menurut amatan ini? Banyak faktornya. Faktornya banyak sebenarnya. Di wilayah-wilayah tertentu itu ada faktor lingkungan. Lingkungan ada faktor juga lingkungan. Di satu tempat di Lombok Timur misalnya, ketika anak itu sudah berusia ya lebih dari 15 tahun atau 17 tahun itu, sementara teman-temannya sudah menikah. Yang tidak sekolah maksudnya ada yang tidak sekolah. Nah, itu yang menjadi dilema kepada mereka, seolah-olah kalau dia menikah agak dewasa itu dikira wanita tidak laku lah. Itu lingkungan yang sangat mempengaruhi lingkungan. Ada itu, makanya setelah kita amati ternyata itu faktor utamanya. Artinya ada semacam kebanggaan tersendiri kalau dia menikah lebih awal gitu. Baru saya tahu. Di satu tempat itu Jadi ada semacam kebanggaan karena saya cepat laku, berarti saya itulah. Ada juga karena pergaulan remaja gitu yang tidak terkontrol. Misalnya remaja-remaji kita keluar rumah tidak dibatasi waktu. Misalnya kan kalau adat kita dulu kalau sudah maghrib, menjelang maghrib itu istilah sandikala itu sangat sama orang tua kita, harus kita pulang. Nah, kalau remaja-remaja sekarang terkadang sampai malam sekali. Itu sebabnya terkadang kecelakaan lah. Itu penyebab kan sebetulnya belum bisa usia perkawinan mereka, tapi karena kecelakaan. Terpaksa juga peradilan mengizinkan kalau seperti itu kan. Model-model itu. Nah, kalau yang menikah dini, merari kode ini, itu kebanyakan cewek atau cowok sih sebenarnya yang paling banyak itu ya kasusnya? Yang dominan cewek. Cewek yang paling banyak yang dominan.
Karena kalau cowok itu artinya dia berpikir beban yang akan dipikul itu mungkin ya. Tetapi rata-rata pasangan mereka itu artinya masih jejaka. Masih jejaka tapi yang usia pernikahannya sudah layak sesuai dengan undang-undang aja 19 tahun. Terkadang ada juga dua-duanya. Kasus kayak tadi misalnya karena pergaulan gitu sama-sama masih sekolah gitu. Nah, itu yang kita tidak harapkan karena kasihan mereka. Kasihannya mereka itu dia harus kehilangan masa depan, pendidikan. Padahal agama kita menyuruh kita untuk melaksanakan pendidikan itu minal mahdi ilal lahdi. Ya, dari sejak buayan sampai kita di liang lahat itu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan wa man fatahu ta'lim waqtasababuhu katanya fakabbir alaihi arba'an liwafatihi katanya. Barang siapa yang sengaja berhenti menuntut ilmu, maka takbirkan orang itu 4 kali karena dia tergolong sudah mati. Itu Imam Syafi'i mengatakan fatwanya. Nah, jadi ini motivasi yang luar biasa sebenarnya untuk tetap menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu harapan kita karena mereka kan masa depan bangsa. Generasi muda itu ya masa depan bangsa. Kalau generasi kita kuat dengan ilmu pengetahuan, kita yakin masa depan bangsa dan agama kita ini akan cerah. Tetapi kalau generasi kita kayak gini misalnya, belum saatnya menikah, maka akan seperti apa masa depan bangsa dan negara? Sebetulnya kan dia yang kita harapkan nanti untuk menjadi generasi penerus perjuangan bangsa dan agama. Tapi dia memotong kesempatan yang terbentang luas, dimatikan. Makanya Imam Syafi'i seperti tadi. Di beberapa desa, kalau nggak salah pernah saya dengar, ada tim atau ada sekelompok masyarakat yang membelas, memisahkan ketika ada merarik kode, ada yang memisahkan nanti dulu gitu. Memang banyak ya beberapa desa. Beberapa desa memang terjadi seperti itu. Tapi jarang yang berhasil. Kadang sehari 2 hari bisa dipisahkan, mereka lari sendiri nanti. Apalagi mereka sudah dilarikan sampai nginep dan sebagainya itu, ya terkadang mereka lebih baik dibunuh katanya perempuan itu timbang dia akan dikembalikan. Ya itu. Memang beban psikologis lagi di lingkungan mereka kayak tadi kalau itu ya. Kembali ke kampung halaman itu. Seolah-olah ditolak, dicampakkan lah. Pengantin nggak jadi. Iya. Dan itu kalau istilah mereka itu aib ya. Iya. Nah, kalau dampak buruk nikah dini, kan ada beberapa sih kalau amatan Pak Kepala ini apa saja sih gitu. Jadi tampak buruk pernikahan dini yang ya menurut kesehatan itu nanti keturunannya yang tidak sehat karena memang bibitnya kan belum saatnya dari segi belum matang belum matang dari segi fisik. Usianya misalnya pernikahannya 16 tahun, 17 tahun, belum saatnya menurut menurut kesehatan. Reproduksi belum kuat. Jadi idealnya itu 19 tahun, ya itu sudah ideal dari segi fisik. Kemudian dari segi mental juga seperti itu. Belum siap dia dipikulkan beban yang sangat berat. Membimbing istri itu tidak sulit. Tidak sulit menjadi pemimpin. Lebih-lebih setelah punya anak lagi. Terus beban yang akan dipikul atau tanggung jawab yang harus dipikul, dia harus menghidupi istri, menghidupi anak. Jadi ketika usianya pernikahannya itu masih sangat muda, masih sangat belia, maka itu risikonya agak tinggi. Terutama risiko kesehatannya, keturunannya agak bisa jadi kurang sehat lah. Bahkan istilah sekarang yang lagi ngetren itu stunting itu yang sangat diantisipasi oleh pemerintah, jangan sampai keturunan kita menjadi anak yang stunting. Iya, data terakhir yang saya lihat stunting di NTB sekitar 30% ya kalau nggak salah itu. Iya. Tinggi betul kalau 30% tinggi. Bahkan dari beberapa literatur itu kita di NTB kedua tertinggi se-Indonesia. Saya nggak tahu provinsi mana yang tertinggi, cuma kita yang kedua gitu ya. Salah satunya mungkin itu faktornya. Iya, benar. Yang kedua itu kematian ibu dan bayi. Itu
kemungkinan besar, potensinya sangat Potensi besar untuk itu. Karena seperti tadi, fisik belum siap, belum matang, kemudian dibebankan 9 bulan loh. 9 bulan loh. Kemudian lahir bayi itu mungkin, waduh, tidak bisa kita bayangkan lah. Kemudian juga dari segi kehidupan rumah tangganya, karena dia dilatar belakangi oleh pengetahuan yang rendah, pengalaman yang sangat sedikit, emosionalnya juga belum stabil, sehingga cenderung nanti kehidupan rumah tangganya kurang harmonis. Itu yang paling penting dalam kehidupan rumah tangga, kan, keharmonisan. Saya membaca juga di beberapa media online, cuma bukan data baru kayaknya, data agak lama, bahwa angka perceraian di NTB juga agak tinggi ya. Salah satunya mungkin disumbang sama ini. Salah satu disumbang oleh pernikahan dini. Ya, pernikahan dini itu. Karena seperti tadi, ketidakharmonisan itu bisa mengundang perceraian. Oke. Kalau Kemenak ada data soal perceraian? Kalau Kemenak urusan peradilan agama. Peradilan aja. Peradilan. Ya. Oke. Tapi itu memang perlu diantisipasi. Iya. Kita kan terkadang arti koordinasinya tetap dengan pihak peradilan. Artinya tetap itu. Misalnya di KUA ada semacam misalnya dulu pencatatannya di KUA ini, kemudian dia mengajukan gugat, entah itu cerai atau talak, nanti amar putusan dari peradilan itu dikirim ke KUA setempat yang mencatat pernikahan dulu. Itu sebabnya kita tahu lah. Tapi data secara keseluruhan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ya kami belum input itu. Insya Allah nanti ke depan ya supaya kita tahu juga sasaran pembinaan kita itu ya. Iya. Kadang kebijakan itu lahir berbasis data. Mungkin angka perceraian basis datanya ini kemudian lahir kebijakan yang insya Allah baru gitu. Makanya itu sekarang kebijakan Kementerian Agama terhadap calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan, kita perlu suscatin istilahnya. Suscatin. Kita berikan kursus untuk calon pengantin gitu. Itu selama 3 hari. Ya. Selama 3 hari. Materi yang kita berikan itu termasuk seperti apa loh keluarga sakinah, ya. Kemudian kesehatan keluarga juga, itu materi yang kita sampaikan selama 3 hari itu. Itu materi itu ditempatkan di satu tempat atau gimana model? Di seluruh itu? KUA kecamatan itu. Jadi calon pengantin yang datang gitu ya? Diundang nanti calon diundang. pengantin. Ya. Ada pembinaan secara khusus ketika mau menikah sebelum ketika mendaftar itu, dan ada pembinaan secara umum nanti dikumpulkan mereka. Misalnya bulan ini akan terjadi pernikahan, atau yang sudah menikah juga, yang bulan itu yang belum tercover pembinaan suscatin secara umumnya, ya diundang secara umum nanti. Dua tahapan, ada secara khusus, ada secara umum. Suscatin. Ya. Itu udah lama program? Sudah lama. Sudah sekitar 5 tahun. 5 tahunan ya. Karena melihat angka perceraian di bawah ini yang itu sebabnya pemerintah dalam hal ini kementerian menganggarkan untuk suscatin.